السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah sekalian, jamaah subuh, ya semoga insyaallah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, dalam kesempatan dan pertemuan ini saya ingin menyampaikan dua hal. Hal yang pertama, wajib kita sebagai orang muslim, apalagi dalam keadaan sekarang. Dan kita lihat setelah diumumkan dengan keberanian tanpa ada rasa malu menjadikan kota Al-Quds ibu kota Israel. Dan setahu saya, ibu kota ada kalau ada negeri yang diakui. Menurut saya tidak ada negeri namanya Israel, apalagi punya ibu kota. Cuman karena apa yang membuat Presiden Amerika berani, bahkan cara penyampaiannya pun menyakitkan perasaan. Sebenarnya bisa aja tanpa diumumkan sudah masuk berita di TV atau apa, kota Al-Quds sudah dijadikan ibu kota Israel, kan sudah selesai. Tapi tidak, diumumkan terang-terangan, ditanda tangan dan ditunjukkan. Sepertinya mau apa gitu. Dan keberanian ini menurut saya karena keadaan kita sendiri umat Islam tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dihormati. Dan kita di sini bicara, kalau kita bicara Al-Quds, bukan bicara umat Islam saja. Ada di sana juga Katolik dan Kristen yang terganggu kegiatan mereka di gereja-gereja. Saya sudah 2 minggu yang lalu berada di Palestina dan mendapatkan alhamdulillah sebuah kehormatan yang saya tidak pernah bisa bayangkan. Ketika saya berkunjung dan bertemu para imam di sana, dan alhamdulillah disambut dengan baik, walaupun ada sebagian dari mereka baru saya kenal di sana, bukan kenal lama. Dan kemudian diajak untuk salat maghrib berjamaah di Masjid Qubbah As-Sakhrah yang disebut Qubbah Mas. Itu titiknya tempat mi'raj Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW habis salat, dari situ berdiri di atas sebuah batu yang begitu besar, kemudian dibawa naik bersama malaikat Jibril ke langit yang disebut Mi'raj. Jadi cerita Isra Mi'raj terjadi di sana. Dan begitu selesai iqamat salat maghrib, saya langsung didorong oleh imam untuk jadi imam. Saya jujur saja kaget, sampai bergetar badan saya tidak pernah nyangka, bahkan saya tidak pernah minta. Tapi alhamdulillah ini menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa menimami maghrib dan isya di tanah suci Palestina. Saya melihat keadaan di sana, perjuangan warga Palestina luar biasa. Saya saja datang ke sana silaturahim, berkunjung hanya 3 hari. Tapi jujur saja merasa tak kuat. Kita datang dari hotel menuju ke Masjidul Aqsa dari jam 2 keluar dari hotel. Berkeinginan bersama beberapa jamaah, berkeinginan untuk tahajud di Masjidul Aqsa. Posisi Masjidul Aqsa berada di sebuah kota tua, dan kota tua ditutupi dengan pagar yang cukup tinggi, dan ada pintu-pintu, ada beberapa titik pintu-pintu masuk. Kalau kita masuk dari pintu utama, berarti kita masuk ke dalam kota tua.
Di situ ada kampung, ada rumah-rumah, ada toko-tokoan, ada sekolah, ada macam-macam. Orang tinggal di dalam. Habis kita lewati kampung dalam, ada pintu lagi yang masuk kepada halaman Masjidul Aqsa. Halamannya sangat luas. Kami begitu masuk pintu utama, sampai ke pintu kedua untuk masuk ke area masjid, ternyata tertutup. Kami menunggu karena dijaga oleh pasukan Israel. Bayangkan, kita mau masuk masjid, yang di pintu-pintu itu pasukan Israel, tentara dengan senjata masing-masing. Dan mereka, jangankan kita mengganggu atau berbicara atau kita menyakiti, kalau mereka sendiri ada kecurigaan terhadap seorang, langsung ditembak. Karena mereka tahu siapa yang mau hukum mereka. Tidak ada. Tembak mati, udah selesai. Udah angkat. Tidak usah kita bicara panjang lebar. Itu cara mereka. Kami ditahan dari jam 2 sampai jam 4. Sabar, menunggu. Dan jamaahnya cukup ramai. Dari Turki, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Inggris. Yang mu'allaf, dari Perancis, semua Islam. Mereka datang ratusan orang, bahkan ribuan orang. Termasuk warga Palestina sendiri. Sampai jam 4. Sebelum azan subuh 55 minit baru dibuka pintu. Saya melihat di saat itu seorang kakek yang sedang duduk, warga Palestina. Saya ajak bicara karena saya kan orang Arab ya, bahasa Arab. Jadi saya ajak bicara dalam bahasa Arab dan menanyakan bagaimana keadaan ini. Kata beliau, udah biasa. Kami sudah di sini 60 tahun. Digituin seperti ini. Bayangkan, si kakek ini 60 tahun tidak pernah putus asa. Dia berkata, kami datang di sini dengan harapan insya Allah dibuka pintu jam 2. Kalau tidak dibuka jam 2, dibukalah jam 3. Kalau tidak dibuka jam 3, dibukalah jam 4. 60 tahun seperti ini. Tak pernah komplain, tak pernah marah, tak pernah protes, hanya sabar dan hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil pelajaran begitu semangat seorang kakek yang sudah dalam kondisi cukup tua, dalam kondisi barangkali kurang fisiknya, tapi mau bertahajud bertahun-tahun bisa menjaga kemuliaan masjid di sana. Bayangkan bagaimana kita di Indonesia. Kalau kita terlarang masuk masjid, harus proses, dijaga, di macam-macam. Apa yang terjadi di Palestina menurut saya ini tergantung keadaan umat Islam seluruh dunia. Umat Islam kalau benar-benar bersatu, tidak akan mungkin ada keberanian seperti ini. Tapi mereka tahu umat Islam berpecah belah. Umat Islam yang agamanya satu, Qurannya satu, sunnahnya satu, Nabi Muhammad satu, kiblahnya satu, tapi mereka saling menhujjat, saling menyesatkan, saling menjatuhkan. Malu perasaan kita kalau kita melihat seorang ustaz hanya isi ceramahnya menyesatkan ustaz lain, menhujjahkan orang lain, menyesatkan. Kalau masih membicarakan secara umum masail-masail fikih, itu masih bisa diterima. Karena saya belajar, terimalah berbeda pendapat. Saya terima. Tapi jangan menjadikan perbedaan itu mengakibatkan bermusuhan. Ada orang masuk masjid baki kunut. Saya punya prinsip, masjid baki kunut, saya baki kunut. Masjid tidak baki kunut, saya tidak baki kunut. Masjid baki jahar bismillah, saya jahar bismillah. Masjid tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah. Mengapa? Buat apa kita berdebat? Jangankan kita dalam masail perbedaan hal kecil yang disebut kata furu' dalam fikih, dalam hal akidah antara sahabat terjadilah perbedaan pendapat. Sahabat Rasul yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti makna dan maksud daripada isi Al-Quran, yang guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini semua mereka sudah dapat, tapi terjadilah perbedaan di antara mereka. Jangankan dalam hal fikih, dalam hal akidah yang kita selama ini belajar, katanya hal akidah usul, dan usul tidak boleh ada berbeda pendapat. Kata siapa? Ini akidah usul. Tapi mereka bisa menjadikan hal itu mengakibatkan perbedaan. Tapi saya tidak pernah mendengar di antara sahabat saling mencaci maki atau saling menhujjat. Bahkan mereka ketika ada masalah fatwa, mereka saling menghindari, melemparkan yang lain. Ketika ada orang datangi kepada Abdullah bin Abbas, bertanya satu soal dalam hal agama, dia langsung bertanya, apakah kamu sudah bertanya orang lain? Artinya sahabat yang lain. Orang itu jawab, ya, saya sudah bertanya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Jawaban aku sama dengan jawaban Abdullah bin Umar. Jadi tidak usah tanya lagi. Jadi mereka saling menghindari supaya apa? Jangan sampai jawaban mereka menjadikan fitnah dan perpecahan. Itu yang harus kita fahami. Kalau kita sudah mendapatkan jawaban dari seorang ustaz, tidak usah cari sana sini. Seolah-olah kita mau bandingkan mana yang baik, mana yang benar. InsyaAllah semuanya benar. Kalau ada kesalahan, itu namanya kesalahan karena kita sebagai manusia. Dan selalu saya mendorong jamaah belajar, belajar, belajar. Jangan lihat latar belakang seorang ustaz. Jangan lihat latar belakangnya. Mau dia dari mana, asal usulnya, apa isinya, siapa ustaznya, apa alirannya, tidak usah difikirkan. Datang, belajar, bermanfaat, ambil. Tidak bermanfaat, buang. Sudah selesai. Tidak usah ribut. Dan ketika kita juga menyampaikan sesuatu, kita sampaikan dengan cara yang baik. Cukuplah umat Islam berpecah belah. Karena kelemahan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, dan berpecahan belah itu kekuatan kita terangkat. Kehilangan kekuatan kita. Fantas kita rapat di satu saf, sama-sama saf lurus, tapi tidak diterima salatnya. Kenapa? Padahal rapat saf kita, berusaha khusyuk dalam salat kita, tapi kenapa kita tidak diterima? Karena hati kita berbaling, hati kita berpecah, saling membenci, saling menghasut, saling mendengki, padahal kita dalam satu saf. Makanya jamaah sekalian, silahkan belajar. Dan harus membuka, melapangkan dada untuk menerima perbedaan. Jadikan perbedaan itu menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita. Apa yang saya sampaikan, saya yakini tidak 100% diterima. Mengapa? Karena anda masing-masing punya otak, berupaya berfikir, punya wawasan, punya perbedaan, punya pengalaman sendiri. Makanya saya tidak bisa maksa. Hanya kami bisa menyampaikan, bisa diterima, bisa tidak diterima. Jangan ada seorang da'i, seorang ustaz berkeinginan semua dakwahnya diterima 100%. Jangankan ustaz, Nabi dan Rasul saja tidak diterima dakwahnya 100%. Apalagi kita, iman kita siapa? Ketika kita berdakwah, kalau ada yang tidak senang, alhamdulillah. Ada yang tidak senang juga ya. Kalau kita bertujuan dakwah hanya mencari nilai manusia, orang senang, saya ikut, bangga, ujub. Ini orang senang, banyak ikut. Ketika ada orang tak suka, perasaannya tak enak. Berarti itu selama ini dakwah tidak ikhlas. Mengapa? Karena perasaannya terpengaruhi dengan nilai manusia. Dia senang, orang lain senang, dia bangga. Orang lain tidak senang, dia sakit hati. Berarti tidak ikhlas. Tapi orang yang ikhlas, dia tidak berduli apa nilai manusia. Yang hanya berdulikan dan menjadi target utama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama rapatkan saf kita, menjaga bersamaan, menghormati perbedaan. Jangankan perbedaan sesama muslim,
Beda agama kita diakui dalam agama kita. Lakum dinukum. Beda agama Allah sebutkan. Berhak orang memilih agama. La ikraha fid din. Tidak ada dalam ajaran kita saling memaksa. Ini dalam hal agama, iman dan kufur, orang berhak memilih mau beriman atau mau berkufur. Tapi masing-masing bertanggung jawab atas pilihannya. Apalagi dalam hal berbeda dalam diri kita sendiri, perbedaan sesama muslim. Jauh lebih fantas diperhatikan. Kita diajarkan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan tetangga tanpa mempandangi agama. Tetangga muslim, non-muslim, Hindu, Buddha, apapun agamanya, masih punya kewajiban sebagai tetangga. Ini begitu ajaran Islam. Sambil Rasulullah SAW bersabda, saking sering diingatkan oleh malaikat Jibril, yusini bil jar, yusini bil jar, sering diingatkan, jaga tetanggamu, jaga tetanggamu, jaga tetanggamu. Kata Rasulullah, saya kira akan datang satu saat malaikat Jibril menjadikan tetangga ahli waris. Saking sering diingatkan, jangan-jangan nanti ada satu saat dia menjadi bagian dari ahli waris. Saking begitu mulianya seorang tetangga. Oleh kerana itu jamaah sekalian, di antara kita duduk bersama, walaupun berbeza pendapat dalam pandangan masing-masing, itu tidak mengurangi kehormatan kita. Duduk bersama, salaman. Ada orang lagi salat, ada yang suka gerakkan jarinya, ada yang suka diamkan. Jangan dijadikan masalah. Saya melihat ada orang, kalau gerakkan jarinya, oh ini golongan kami ini. Kalau diamkan, oh ini golongan yang sesat. Kenapa? Gerakan jari itu menjadikan masalah. Menilai orang. Jangan kita hanya menilai dari segi ibadah, apakah dia dari kami atau bukan dari kami. Ini bukan kita lagi perang. Seperti kita lagi di lapangan tamburan untuk kita, oh ini dari kami atau bukan? Ini bersama kami atau lawan? Oleh kerana hati-hati. Jangan ada orang yang mengadu domba di antara kita. Apalagi ketika ulama yang difitnah. Kalau kita tidak mampu membela ulama karena kita tidak punya ilmunya, tidak punya hujjat yang kuat untuk menghadapinya, diam. Tutup mulut, sudah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu jauh lebih baik dari kita berbicara salah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kemarin ada yang menerimkan kepada saya sebuah rekaman. Waspadalah dari pemikiran Syekh Ali Jabir. Saya begitu melihat, jujur saja, saya tidak mau buka. Tidak mau saya buka. Saya tidak tahu siapa ustaznya, tapi saya tidak mau buka. Tapi saya marah sama orang yang kirim ke saya. Kenapa kamu kirim perkataan seperti ini? Waspadalah dari pemikiran Syekh Ali Jabir. Kenapa kamu kirimkan? Tak, saya ingin kasih tahu. Iman kamu syaitan, kasih tahu. Ini kan kerjaan syaitan. Bahwa fitnah dikasih tahu orang, itu kerjaan syaitan. Iman kamu syaitan, menwakili syaitan, kirim ke saya. Biarkan dia mau bicara sampai hari kiamat, sepuas-puasnya. Bicara apa saja, saya tidak peduli. Yang hanya prinsip saya satu, ya Allah, apapun perkataan dia, kalau benar, ampunilah saya. Kalau dia salah, ampunilah dia. Sudah selesai. Kenapa kita pusing? Pasti ada salah satu yang salah. Apakah saya atau dia? Kalau saya yang salah, mohon ampun kepada Allah. Siapa yang maksum? Tapi kalau dia yang salah, saya mendoakan semoga dia diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi coba bayangkan, dia bicara seperti ini, saya balas. Dia bicara lagi, saya hujat lagi, balas lagi. Terus, dah ada kerjaan. Dah ada kerjaan. Saling menjatuhkan, saling menhujatkan. Makanya kita harus menjaga kebersamaan kita. Faham jemaah sekalian? Belajar, belajar, belajar
dan jadikan perbedaan itu menambah wawasan, menambah kekayaan ilmu, sebagaimana terjadi perbedaan di antara mazhab. Imam Syafi'i murid Imam Maliki, tapi beda mazhab. Bahkan pengikut Imam Syafi'i hampir 70% sedunia. Padahal gurunya Imam Maliki tidak sebanyak pengikut Imam Syafi'i. Tapi tak pernah saya dengar Imam Maliki protes. Apa ini kok murid-murid baru belajar sama saya, kok pengikutnya lebih banyak? Tak pernah protes. Bahkan Imam Maliki ikut bangga memiliki murid seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bikin mazhab sendiri. Tak pernah Imam Maliki, kok Imam Syafi'i sesat? Selama ini belajar kok berani-berani bikin mazhab sendiri? Tak ada. Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda sama gurunya. Imam Maliki dikenal selalu di Madinah, tidak kemana-mana. Tapi Imam Syafi'i suka keliling. Makanya pandangan dia melihat perbedaan budaya, melihat berbeda lingkungan. Makanya pandangannya lebih luas. Makanya beliau punya mazhab ketika hidup di Mesir beda sama ketika dia hidup di Irak. Makanya disebut kata mazhab qadim dan mazhab jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab lama sama mazhab baru. Dan saya yakin kalau Imam Syafi'i ada di Indonesia sekarang, pasti bikin mazhab yang ketiga lagi. Karena melihat keadaan. Makanya kembali kepada kemampuan ulama, semakin luas ilmunya, semakin memiliki kebijakan dan hikmah yang bisa dia menyampaikan kebenaran. Yang kedua dan yang terakhir, ada satu hadis, menurut saya berita gembira. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Ma min da'watin yad'u biha al-mu'min illa istujiba lah. Tidak ada doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin pasti diijabah oleh Allah. Asal doa itu bukan dosa atau isinya putus silaturrahim. Itu dua syarat. Jadi kalau ada orang, ya Allah mohon mudahkan saya bisa buka toko minuman keras. Doa kan? Ini namanya doa ditolak. Kenapa? Karena isinya meminta dosa. Atau doa yang isinya putus silaturrahim. Ya Allah, orang ini seperti ini, saya tidak mau silaturahim lagi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari mereka. Itu namanya doa putus silaturahim, tidak diterima oleh Allah. Kalau selamat dari dua hal ini, berarti doa kita diijabah. Tapi kata Rasulullah SAW, diijabah dengan proses tiga hal. Pertama, diijabah langsung sesuai permintaan. Yang kedua, tidak diberikan sesuai permintaan, tapi di sisi lain doa kita yang selama ini ternyata menghindarkan kita dari bala dan musibah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Contoh, kita terus berdoa, ternyata di dalam takdir ada kecelakaan motor hari ini, tapi kita selamat. Kita tidak tahu dalam buku takdir, tapi kenapa tidak terjadi kecelakaan? Ternyata doa kita yang selamatkan kita dari kecelakaan. Walaupun kita minta jodoh, kita tidak pernah minta ya Allah hindari dari kecelakaan motor. Tapi yang selama ini kita minta jodoh. Ternyata Allah memilih lebih baik daripada jodoh adalah diselamatkan dari kecelakaan motor. Ada satu hadis yang menyebutkan ketika kita berdoa, doa kita naik dan takdir bala turun, bertemu di udara antara langit dan bumi. Bertemu apa? Takdir turun, doa naik, berantem. Mereka berdua ini berantem, akhirnya menang. Doa kuat, naik doa. Takdir tidak jadi turun karena dikalahkan oleh doa. Makanya jemaah sekalian, percayalah pilihan Allah. Kalau kita berdoa, jangan ada yang berkata, aduh saya tidak diterima doa saya. Sudah diterima, walaupun tidak diberikan sesuai keinginan, tapi di sisi lain Allah sudah mengangkat sebuah bala atau menyelamatkan kita dari bala. Tahap yang ketiga adalah Allah simpan doa kita di hari kiamat.
Allah simpan doa kita. Kalau kita misal tidak diijabah sesuai permintaan, yang kedua masih diuji terus, ujian, bala, musibah, terus mana doa kita selama ini? Ternyata Allah simpan. Buat apa? Di akhirat. Karena di akhirat kita sangat membutuhkan berkat doa kita selama ini. Berarti jamaah sekalian, doa dengan yakin diijabah melalui 3 proses ini. Diijabah sesuai permintaan, menolak azab atau bala atau musibah yang kita tidak tahu, atau yang ketiga adalah kita disimpan doa kita di akhirat. Makanya jemaah sekalian, jangan ada yang merasa doa saya tidak makbul, ya, doa saya tidak diterima, makanya saya harus minta sama orang-orang yang saleh. Boleh minta sama orang yang saleh mendoakan, tapi kita juga harus berdoa. Kalau tidak ketemu kiai, tidak ada syekh, tidak ada ustaz yang kita ketemu, masa kita tidak mau berdoa? Doa di setiap habis salat, doa di saat sujud, doa di tengah malam, doa di waktu duha, doa di waktu turun hujan. Ini semua tempat yang dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup, doa mudah, sederhana, tapi luar biasa berkahnya, dijamin ampunan dosa. Ada seorang, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abi Daud. Rasulullah SAW masuk masjid, ada seorang duduk di tahiyat. Di ujung tahiyat dia baca sebuah doa. Kata Rasulullah SAW, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni, sampai 3 kali. Sahabat kan kaget, ya Rasulullah, ada apa ini? Kata Rasulullah SAW, ini orang tadi dia berdoa, Allah kasih tahu doanya apa. Ini sedang berdoa dan Allah sebab doa itu diampuni dosanya sampai 3 kali. Kata Rasulullah, diampuni dosanya, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan At-Tirmizi. Apa isi doa? Ketika selesai tahiyat, salawat, kemudian doa yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hafal doa ini. Allahumma inni as'aluka annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal? Ini diambil dari Qul huwallahu ahad. Jadi selesai sebelum salam baca doa ini, dijamin diampuni dosanya, diampuni dosanya dan diampuni dosanya sampai 3 kali. Saya ulang lagi terakhir. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat.